Tanjung Gerdai, Bukit Kabut Bawang Bakung. Selamat malam teman-teman semua. Share dulu sama Landscape ya ke live ya. landscape bisa. Kayak landscape harus diaktif kok paya di rotasi. Oh. Niko kerja kaya ya. Oh. Memang di rotasi mah diaktif kok. Rotasi diaktif kok balik aja. Ini judulnya kan. Nya awalnya juga mah pandai landscape. Rotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lagi di Anjung Gerdai, Bawang Bakung bersama Marjikun yang punya Endang Guntoro, sama di sebelah situ Kang Alim. Dia cuman sebagai ini aja, mengawasinya aja. Ini sore-sore ini habis senja, udah setelah maghrib, langitnya masih lumayan agak biru. Nah, keren nih. Silakan bergabung kapan-kapan, nanti kalau Anjung ini sudah launching betul, nanti bisa sewa nanti ya. Bisa disewa nanti. Kalau sewanya berapa nanti tanya. Nah, Assalamualaikum. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali. Nah, yang di balik topeng itu yang punyanya, yang punya Anjung Bawang Bakung. Nanti kalau sudah di launching betul, nanti bisa ditanya-tanya kalau mau minum di sini. Ya, bisa minum bermalam di Bukit Bawang Bakung. Si Riku. Pas malam Jumat. Aduh. Kita lihat suasananya di luar-luar. Oh, Kang Alim tuh. Yudi, ini Kang Alim nih, kalau mau sisiran katanya sini. Ya, sisiran. Sisir belah apa sisir? Mau sisir Lampek. Nah, itu lokasi Bawang Bakung. Wah, gelap sekali. Sudah mulai gelap. Mendung, bintangnya nggak kelihatan ini. Nggak ada Milky Way-nya nih. Mendung. Nah, kita lagi di Anjung. Nah, santai-santai ngobrol-ngobrol. Makasih yang sudah nonton, yang sudah like. Ngobrol-ngobrol, Kang. Nah, sambil ngobrol-ngobrol kita di sini live langsung siaran langsung. Ini udah ada gorengan. Nah, gorengan tinggal nunggu ini lagi nih, Udin Peci. Ya, udah peci. Sama Ceptangi. Iya, Ceptangi. Oh, itu Oh iya. Kamu teh banyak? Udah. Kurang sini dikit, mundur lagi kalau mau live. Dulu cutik kon, niku kon. Hah? Geser cutik. Nah, ini kelihatan. Mak white. Nah, desain pas. Sip. Ngopi-ngopi, ngeteh, jahe di sini. Nah, mantap. Malam Selasa. Mana, Kak? Kalau air putih
Wala hap ya, lamun hap ya. Sakom. Di pa. Di jajan no. Kasih hati ya. Ini ada begudu. Begudu putih. Kalau bahasa Indonesianya banana poster. Iya kan? Kalau di Bandar Lampung kan banana poster. Sampai Lampung Barat gegudu. Ya banana poster itu kan ininya ini apa namanya pisang diudak-udak dikasih itu ya gegudu lah. Di sana waktu banana poster buka itu ngantri-ngantri kan. Padahal di sini di pasar banyak. Kalau mau produksi di Kota Besi ada Bang Andi Rasid yang bikin banana poster. Kalau Anjung Gurda ini langganan banana poster ini di Mahang. Ada di depan Alfamart. Oh, berapa masa? Udah ya. Tempatnya Uni Karibo, ha? Ujungnya udah. Ternyata Uni juga bisa buat ya. Iya. Karena dia sudah lama di Lampung Barat, jadi dia bisa buat gegudu banana poster. Uni Kipol. Karibo, ha? Karibu. Baru tadi yang kanan dapat kiri. Bintang-bintang nggak kelihatan. Di sana kita malam ini mau berburu ini Milky Way, cuman ini kayaknya nggak ada nih, mendung Suram kayak ini. mendung ini. Mereka tuh gitu. Mawar dia gelap mak ngedok bulan mati, tapi dia cerah api bintang-bintangnya namun Ini namanya banana iya, apa? yang kayak Kulitnya. kumpulan bintangnya banyak. Sama kulitnya. Supaya percaya orang itu. Bonus. Kalau nggak gitu nggak percaya dia. Pisang yang dipakai ini biasanya puntimuli. Ya. Puntimuli itu pisang gadis. Kalau di Jakarta terkenal namanya pisang Lampung. Nah, kalau di Jakarta itu pisang Lampung puntimuli. Karena adanya dari Lampung biasanya. Pisang muli ini. Pisang sisir nih bang. 20.000 sampai 15.000. Jak Lampung kan? Nonjak tenong. Nah iya maksudnya api. Api Jual ini di berbos nih. Ya kok tenusannya 250 150 per tandan per kilo. per kilo. 250 rupiah Hampir 1.500 per kilo itu pira sisir. Sisir sekilo lebih ya. Sekarang murah sih kan. Jadi kalau ngopi di Murah di sini. Kalau udah di luar sana. ya, kopinya merek Nikon 7024. Kalau ini minum zaman dulu cutang ya. Ini namanya cutang dari kaleng. Nah, ini kalau udah minum ngopi Dalamnya pakai ini. cakir. Iya, karena cakir. Cakir. Bahasa kitanya cutang. Cutang. Sambil minum kopi. Apa namanya, teman-teman yang sedang menonton, saudara Eka ini adalah penemu spot fotografi ini, rekomendasi Bawang dari Bakung. Bang Budi rekomendasi Marta. dari Bang Budi Marta pertama di 2011 ya, 2011 bulan Maret. bulan Maret pertama. Jadi dulu spot awal itu di sana di Ya. ujung sana, di sebelah sananya, karena di Dan lokasi yang sekarang. lokasi sekarang ini masih Belukar. belukar tinggi, Masalah punya lelah. setinggi rumah belukarnya. Iya nggak bisa masuk. Saat datang kembali ke sini kami berdua gitu. Lewat belukar itu Iya. jalan setapak, ngeri sedap. Tempat lewatnya babi. Babi, tempat lewatnya ular kan. Apalagi lewatnya suku kan. Iya. Itu pertama. Makanya nanti di Anjung ini rencana saya buat
kayak batu prasasti itu ditulis nanti tanggal berapa pertama kali Spot ini ada di foto gitu. di foto. Tapi sekarang Eka ini masih lupa tanggalnya berapa, tapi ada di Bulan file foto. Maret, iya. Yang pasti bulan Maret yang pasti. Kalau tanggal pastinya, yang pasti hari Minggu itu ingat saya. Jadi kalau sudah ada prasasti itu kan ya orang bisa tahu oh ini pertama kali. Kalau yang pertama menemukannya sebenarnya Pak Mirpan, tapi untuk berkebun. Ya, dulu dia berkebun di sana sama anak istrinya. Kami dulu kalau datang di sini suguhi kopi Ya. pakai kayak ini. Ya. Nah, kami suka bawa gorengan, gitu. Jadi kami ngopi sambil gorengan. Roti-roti. Di depan gubuk itu ada kursi dari kayu Iya. kan, di sana. Jadi kami sedap benar. Makanya nanti kita buat Kang Alim nih lah pakarnya. Iya. Buat kursi-kursi kayak Kursi-kursi, itu ya. nanti. Karena saya ingat waktu itu kami kalau Iya, ada Kopi? kursi. ngadep kabut itu ngopi sambil makan Keren gorengan. sekali, iya. Dan lokasi yang sekarang Bong Bakung itu sebenarnya tahun 2015 itu kebuka. Jadi awal-awal 2015 saya sudah lama nggak naik, itu hitam semua lah, habis dibakar. Jadi memang dikusi lah bahasa kampungnya, dikusi apa bahasa Indonesianya. Pokoknya dibuka lah mau jadi kebun, Dibakar. 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 Jadi habis dikoret-koret, dibakar itunya rumput-rumputnya biar cepet ini ya cepet bersih gitu. Dan itu rencananya sama Udo Barzawan yang punya itu mau jadi kebun kopi. Ya awalnya. Karena kita hampir tiap minggu terus datang, pas sudah mulai muncul lagi apa namanya ilalang-ilalang itu udah mulai hijau lagi. Itu sempat disemprotin itu. Iya dihilangin. Dihilangin semprot. Saya pernah dapat fotonya kuning betul kayak editan itu kan. Padahal aslinya memang kuning rumputnya karena disemprotin lagi. Udah mulai naik gitu. Jadi 2011 Maret ditemukan. Di pertama kali jadi spot fotografi. Eka ini kayak kerasukan dia ngejar sater waktu itu. Saking bagus nih. Nggak berhenti saya. Nah, jadi setelah Hampir tiap itu pagi aja kayaknya saya perhatiin. Hah? Hampir tiap pagi aja perasaan saya Dulu. perhatiin. Nah kan Iya. akan ini ingat. Saya kalau ngantar anak sekolah katakan. kan mungkin Kang Ali ini sering masuk frame foto kami dulu ya. Kan Bawa bonceng, kan, anak-anak. ya. Iya bonceng. Dulu awal-awal sini Bang Bakung, anak-anak SD itu jalan kaki. Iya. Ya. Sangat jarang ya diantar orang tuanya, apalagi sekarang udah naik motor sendiri. Wah dulu jalan kaki. Waduh. Saya berapa kali dapat ini foto anak-anak itu kabut belakang, cuman file fotonya itu rusak. Apa namanya, memori saya hancur gitu. Jadi yang file aslinya nggak ada lagi. Setelah 2011 itu baru orang selain kami naik itu tahun 2 tahun. 2013 ya. Iya, sekitar 2012-13 itu udah Ya. ada sih. Yang Palembang Joni Satria itu ya, pernah. mereka mulai Rombongan. tertarik naik. Iya. Jadi dari itulah mulai boomingnya Bawang Bakung sebagai negeri di atas awan. Jadi yang pertama kali memperkenalkan negeri di atas awan itu Bawang Bakung. Iya, Setelah itu baru ada titik-titik spot yang lain. spot yang lain. Walaupun memang orang baru sadar bahwa di situ itu oh ini sama kayak Bawang Bakung. Iya, Ya. ya. Seperti Penyangan Hill, Lima Kunci, Mabar, Bukit Bintang, apa Jaya Manggala. Manggala itu baru berkembang setelah melihat Ya, baru menyadari bahwa itu merupakan spot fotografi juga. bagus ya. Jadi- Bahwa kabut itu bisa dinikmati untuk wisata. Nah sebenarnya dalam Lampung Barat ini kalau dia di ketinggian ya itu fotografi itulah kabut itulah yang bisa kita nikmati. Cuman orang mungkin nggak sadar. Orang kalau orang fotografi inilah yang bisa menemukan itu karena orang naik tiap hari lewat kan Biasa tiap aja. hari. Ya. Itu Dia kayak kabut ya. biasa Biasa aja gitu ya. Iya. Makanya malah pusing loh. Aneh. Putih semua. Pusing. Iya. Malah pusing gitu. Dingin-dingin antar anak sekolah dingin. Putih semua rambut Iya. itu kabut. Padahal kalau kita yang melihat itu kita itu bentar saking bagusnya lihatnya kan. Luar biasa, apalagi sudah difoto. Kita bayangin kalau tidak masuk dalam frame foto luar biasa. Dan 2012 dulu saya pernah dapat foto bagus juga.
Kemudian tahun berapa lupa saya, 2015 atau 2016 itu foto itu pernah masuk majalah Garuda. Oh ya. Majalah Garuda flight Timur Tengah. Jadi itu lumayan dikontrak untuk 1 bulan, itu flight Timur Tengah. Jadi orang-orang yang mau naik pesawat Garuda yang Timur Tengah itu bacaannya itu. Seperti itu baca. Jadi dan itu waktu itu dia memang ngambil apa ya, tema tentang Lampung. Lampung ini spot-spot wisatanya banyak. Iya. Dan bawang bakung jadi ininya, jadi sampulnya khusus untuk Lampung itu. Iya, iya. Jadi dia luar biasa. Di belakang mau pada ada Wae Kambas dan seterusnya yang lain-lain. Padahal yang terkenalnya Lampung ini kan Wae Kambas kan, apa gajah dan seterusnya. Tapi bawang bakung yang ditampilkan sampul besarnya untuk pembahasan Lampung itu Iya. luar biasa. Artinya ya kalau kita ngebayangin tampil di majalah sebesar selevel Garuda, Iya. itu pasti ada kurator yang Iya. profesional. Nggak sembarangan. Yang kurator yang bisa mengkurasi foto yang masuk ke situ. Artinya dia memilih itu Iya. terbaik dari spot yang lain artinya kan. Dan dia bisa memunculkan mungkin selama ini mungkin ekspektasi orang kan Lampung tuh gajah, gitu, Iya. serem apa. Wah, ini ternyata ada kabut juga nih mungkin pikirnya si kurator kan. Jadi kalau orang melihat Lampung tuh selain gajah, begal. Begal, iya. Padahal begal tuh nggak ada di Lampung, di perbatasan begal itu. Iya. Iya, perbatasan betul. Lampung. Motor Cuman kebetulan mereka ngebegalnya di Lampung. Iya, orang lain yang masuk. Iya. Iya. Orang itu kalau yang ketangkap di zamannya pun Edward kan ketangkap semua begal. Itu bukan orang Lampung, orang luar. Luar, iya. Aman waktu zaman beliau Kapolda. Begal itu. Habis. Dan sebenarnya gini juga, saya ada teman wartawan itu si Popoy, temannya Budi Hanjaya itu. Jadi banyak berita-berita Lampung ini kalau bukan begal atau apa, nggak terlalu di-up di nasional. Iya, iya, iya. Ya itu, jadi cerita jelek. Sebenarnya daerah lain mak ngomong, ya banyak kejahatan. Iya. Nggak ada yang daerah itu yang paling aman di seluruh dunia itu nggak ada. Itu cuman nggak terlalu di-up. Nah Lampung ini kalau nggak berita begal nggak naik Iya. nasional. Padahal berita yang bagus-bagusnya kayak kabut, tempat-tempat wisata tuh banyak. Yang di-up-nya kayak gitu, jadi orang ngeri. Iya. Di media sosial beberapa kali saya lihat orang bertanya Aman nggak katanya. berapa kalimat Ya. katakan sesuatu terkait tentang Lampung. 80% orang jawab begal. Iya. Padahal bukan di Lampung, begal itu orang bukan orang Lampung. Iya. Yang luar biasa di Lampung itu ya ini wisata. Iya. Ada keunggulan khusus skala berat ini Lampung Barat. Ada dua kan, alam sama budaya. Budaya. Kami ngomong kalau kami itu bisa ngomong kalian tuh belum sampai Lampung kalau belum ke Lampung Barat. Iya. Ya. Karena sebenarnya Lampung yang apa ya? Benar-benarnya Lampung. Asal muasalnya itu ya di sini gitu. Jadi kalau baru sampai Bandar Lampung tuh belum nyampe. Belum nyampe Lampung. Nyampe. Saya kebetulan Lampung Barat ini memang paling jauh dari Iya. pusat Paling kota. barat. Jadi Paling aman. kalau anda yang mau berkunjung ke Lampung Barat itu nggak bisa buru-buru, Iya. harus punya Menyisihkan waktu minimal 3 sampai 4 hari lah. 3 hari lah minimal, Minimal 3 hari, 3 hari. baru bisa menikmati alam Lampung Iya. Barat ini. Ya sama di perjalanan 5 hari lah gitu. Sama dia perjalanan mau pulang berangkat. Tapi sekarang udah enak karena sudah ada tol, sudah lebih kepangkas singkat. 1,5 jam. Ya lumayan. Jadi kalau dulu 5 jam dan paling rumit itu lewat Bandar Jaya. Sekarang yang paling senang kita ngadapinya Bandar Jaya. Ya, karena lewat Karena tol. ada jalan tol. Saya dulu ingat ada almarhum teman saya di ini Bangka, Ii namanya. Dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi saya lagi cukur di Liwa, telepon dia lagi di mana kata dia. Lagi cukur. Loh, nggak ngeri apa keluar malam-malam di Lampung? Jadi orang di luar itu, orang luar Lampung itu dikira ibarat kita ini kayak jalur Gaza lah gitu, ngeri aman gitu, keluar aja nggak berani gitu. Ya aman kata saya, ini keluar cukur-cukur malam nggak masalah. Kalau Lampung Barat paling aman. Paling aman. Dari 15 kabupaten kota Lampung Barat ini paling aman.
Ya, Motor aja. tapi memang tetap Letakin waspada aja. dimanapun juga yang namanya dunia tidak ada aman. Cuman istilahnya tidak serusuh yang dipikirkan Ya. orang gitu. Ya karena tadi Ya. yang di up media di Ya. luar itu Yang jelek-jeleknya Ya. aja, yang bagusnya nggak laku gitu. kan rating. Dari Lampung nggak laku kalau yang bagus-bagusnya wisatanya. Kalau yang giliran yang aneh-aneh yang apa-apa tetap naik dia. Kepalanya putus dibegal. Nah itu orang tahu itu. Pos kota itu. Orang pos kota kalau nggak jualan yang buka-buka, pemerkosaan bunga, sebut saja bunga. Nah, Nggak cepet-cepet gitu. Iya. Padahal ngomong ya di daerah lain ada juga kejahatan, tetapi tidak di up betul gitu. Nah itulah memang tugasnya, salah satu tugas yang kita yang senang moto, traveler dan ini, terutama orang kita yang dari Lampung sendiri ya untuk apa ya, bisa memberi informasi yang baik gitu, yang bagus gitu. Kayak kalaupun ada yang kena kejahatan gitu kan tidak semuanya gitu, tidak ini ya. Dan di daerah lain juga ada gitu kalau memang yang namanya kejahatan. Cuman kan ya itu sebenarnya kadang-kadang dari diri kita sendiri Iya, sih. iya benar. Kayak motor misalnya, kita sembrono nggak dikonsisten segala macam ya bonus tuh orang, apalagi udah kuncinya di situ, kalau bisa dikasih uang bensin di situ, nah ya enak orang Iya. angkat kan. Gitu. KB STNK tahu sih. Berarti dari kita dulu Iya, kan yang iya. yang istilahnya mengamankan diri Iya. kita, mengamankan barang kita. Nah, nanti ya barang itu akan aman gitu, dan apa mindset, apa pikiran kita juga jangan negatif gitu. Kalau negatif ya akhirnya negatif. Teman saya kemarin ada dari Kerui, sebut saja Bunga. Menurut saya mudah. Jadi dia itu udah sering naik gunung Semeru 3000 mdpl, Rinjani segala macam. Jadi naiklah Seminung. Kemarin mampir ke rumah minjem apa namanya tempat apa sih? Matras. Matras tempat tidur. Tempat tidur itu. Pulang nggak mau lagi saya naik Seminung, kapok katanya. Apa kata dia? Pasti kamu ada sombong sedikit. Jadi di otak dia kena dilihat Seminung itu sepertinya pendek, kemudian cuman 1000 gitu, 1800. Saya aja kan udah pernah 3000-an. iya. Ini cuman 1800 gitu. Ternyata benar, saya bilang kamu pasti ada sombong walaupun sedikit. Iya, sengsara dia naik itu. Padahal dia udah sering naik 3000-an. 3000 itu paling nggak 2 hari dia nyampe puncak. Itu cuma 6 jam. Iya. Iya. Tetapi itulah apa istilahnya mindset, apa namanya, kemudian Di dalamnya iya, sombong. Jangan ada sombong, kemudian pikiran kita jernih, pikiran kita apa ya, yang positif lah gitu. Nah mudah-mudahan ya positif. Kalau kita pikirannya negatif, takut kena begal, ya kena begal beneran, ketemu. Iya. Apa yang kita pikirin ini ketemu dia, gitu kan. Karena kadang-kadang yang kita pikirin itulah yang ketemu sama kita kan. Kita pengen mikirin apa, ketemunya itulah kan. Gitu. Ya tapi memang kita tetap waspada. Kalau misalnya apa ya, biker, kemudian teman-teman yang naik motor atau mobil, ya mungkin dihindari malam hari. Dimanapun juga sebenarnya, bukan hanya di Lampung, ya hindari malam hari. Iya. Kita nggak tahu binatang, Takut ngantuk. ngantuk, nggak tahu namanya malam hari itu kan ya memang waktunya orang tidur, bukan waktu untuk orang jalan sebenarnya. Kemarin ini kan ngomong masalah gunung tadi, Iya. Gunung Seminung. Kebetulan ada memang di 2 minggu terakhir nih Seminung ini sama Besagi ini luar biasa lagi tenarnya karena teman-teman yang naik itu membuang sampah sembarangan. Jadi ini kesempatan juga untuk teman-teman yang akan berkunjung dan mendaki Besagi atau Seminung, minta tolong jangan dibuang sembarangan sampahnya, dibawa turun kembali karena gunung itu bukan tempat buang sampah. Iya. Kalau bukan kita yang menjaga kelestarian gunung, hutan kita, siapa lagi? Siapa yang nggak ada di atas yang mau bersihin kalau nggak kita. Jadi kalau memang cinta sama gunung, cinta sama alam, Iya. bawa kembali turun sampahnya. Sebenarnya prinsipnya naik gunung itu kan bukan karena kita gagah-gagahan nyampe atas sudah sampai puncak, bukan. Yang utama itu sebenarnya nyampe rumah dengan selamat, itu luar biasa. Iya. Tapi percuma kita nyampe puncak,
nggak taunya pas di tengah-tengah kita mas amit-amit jatuh atau Iya. apa, nanti terjasa sampai rumah. Iya kan? Iya. Cuma gitu kan. Gagal-gagalan, ada fotonya di Instagram dia terakhir udah sampai puncak tuh, tapi nggak nyampe rumah. Iya. Yang fotonya aja. Ya. Foto Kemudian, terakhir. kemudian sebenarnya masalah sampahnya dimanapun, terutama apalagi di alam gitu. Kalau saya dulu diajarin sama guru ngaji saya, kalau misalnya belum ada tempat sampah, kalau itu plastik, sampah plastik itu disumputin taruh di kantong. Saya sampai sekarang saya sering itu, makanya kadang-kadang di kantong saya masih ada entah mentos, entah apa gitu. Kecuali kalau misalnya itu kayak selimpok itu kayak apa ya? Daun ada. Daun pisang. Nah, kalau daun itu kan dia bisa busuk di ini nggak masalah gitu. Dan nggak merusak. Ya, nggak merusak. Kalau plastik ini ratusan Lama ini. tahun atau tak tahu kita ini. Kemudian mungkin nanti dari dinas pariwisata lah, apa namanya, Pak Endang Guntoro kan dari dinas pariwisata mungkin bisa apa ya, mengkoordinir Pok Darwis yang membawahi mengatur orang yang bisa naik gunung itu. Nah itu kalau di Jawa itu tidak boleh bawa plastik, misalnya gini, nih kayak gini, apa namanya gini misalnya. Sekali pakai. Jadi ini dihitung sama mereka, Iya. bawanya berapa botol aqua, bawa berapa, turun harus sama. Sama. Nah, kalau lebih ya mungkin dia ngambil yang di jalan nggak apa-apa, Bagus, malah. lebih bagus gitu. Kemudian kayak misalnya makanan apa ya, roti-roti yang ada bungkus plastiknya, itu dibuka, dibawa pakai Tupperware, gitu, dibungkus Tupperware. Jadi plastik-plastik itu udah dari bawah udah disortir. Nah itu mungkin lebih bagus lagi, karena gini, walaupun ada kotak sampah atau ada apa, pasti ada yang nyelip-nyelip aja, memang orang Iya. karena terbiasa. Gitu. Kebiasaannya benar. Keseharian. Memang kebiasaan buang sampah ini harus dilatih dari kecil. Iya, benar. Anak saya si Muhammad Patih sama si Sora, itu kalau saya suruh buang sampah sembarangan dia protes. Kan di kota sampah, mana kota sampah? Karena dari kecil sudah saya ajarin di situ buangnya. Jadi saya suruh udah taruh aja dulu situ, maksud saya taruh situ nanti kan di taruh tempat sampah. Protes dia nggak mau, karena memang dari kecil Iya. gitu. Kecil udah diajarin tuh tempat sampah buang. Dia disuruh buang di tempat lain enggak? Nah kadang-kadang kita lihat orang lain, orang tua lain banyak tanya anaknya, ini sampah mana? Buang situ aja. Padahal bukan Iya. kota sampah. Iya, benar. Mak. Kan kayak gitu. Mak katanya pengen pipis, udah cocorin aja sana. Sampai gede deh Sampai nyocor. gede. Iya. Kebiasaan. Iya. Kebiasaan. Kalau misalnya udah diajar tuh apa namanya WC, kecuali dikasih, kalau memang nggak ada WC sama sekali baru kita kasih tahu bahwa ini darurat gitu kan. Tapi kalau ada WC deket masih aja dikocorin kan kadang-kadang. Iya. Nah itu kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya yang dari kecil itu yang harus di ini gitu. Dulu di Bawang Bakung ini orang buang sampah sembarangan. Eka ini penggerak mereka Rombongan hampir tiap minggu minggu untuk membersihkan itu. Iya. Sekarang alhamdulillah kan Bawang Bakung ini sudah ada sudah dikelola sudah ada Pok Darwis. Pok Darwisnya. Kan Halim juga masuk gitu. Dan Pok Darwisnya keren itu. WC-nya kalau Paling menurut bagus, saya udah layak untuk WC-nya wisata. Iya. Bersih sekali itu. Untuk Nah itu kemarin di malam tahun baru kebetulan kan saya memang di sini 4 malam gitu. WC ini pas saya datang pagi dengan buang air, penuh saya kaget karena kotor luar biasa penuh tanah. penuh tanah. Mungkin teman-teman yang berkunjung sini ini malas lepas sepatunya, sepatu mental. Jadi saya kan nggak tahan dari itu. Paksa saya bersihin dua WC itu, saya siram tempel-tempel. Mungkin kalau nanti berkunjung ke sini, nah kan sudah disiapin sendal. Sendal udah ada, WC udah ada sendal. Udah disiapin. Tinggal buka. Orang itu kan ngelihat tempat itu biasanya dari WC. Iya, benar, benar. Banyak yang tersesat. Iya, dapat lihat rumah orang itu dari WC dulu. WC-nya bersih apa enggak? Ya, Kalau WC-nya nggak bersih berarti orangnya nggak bersih. Gitu. mencerminkan Iya, orang yang punya rumah itu Iya. bersih. iya. WC itu ya. WC-nya Iya. dicek, iya. Cuman mungkin kurang itu kayak agak amis-amis dikit, mungkin bisa ditambah pengaruh kayak apa namanya, Ngarum apa sih WC itu. sebulat lain apa? Hmm.
Ya, ya. apa namanya itu kapur barus tapi yang bulat. Ya. Tapi bukan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu kan kayak bau mayat itu. Nanti malah ngeri pula orang masuk. Khusus yang amis-amis ini yang WC perempuan. Yang iya. Kata Udin Pesi kemarin. Biar aja bau wipol ya. Ya, dia mau ini wipol. Tiap kita siram wipol, besok paginya sudah ada lagi amis, siram lagi. Tapi kalau orang yang pemancing itu suka kayak ades amis. Amis katanya. Mancing apa aja. Umpannya amis. Ada kembar pising. Amis. Mocel. Mocel. Mocel itu ini apa lucu. Belang. Aduh. Gara-gara bergaul sama teman-teman youtuber nih aneh-aneh. Jadi ada yang youtuber mancing, ada yang bonsai. Biarlah bonsai. Mungkin gitu dulu nih ngobrol-ngobrol kita apa namanya sore menjelang malam lah ini ya, tapi belum larut malam. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu lagi. Bagi teman-teman jangan segan-segan atau jangan khawatir lah main ke Lampung Barat, main ke Lampung Barat, Bukit Bawang Bakung, apalagi Nginep di homestay piknik liwa, kemudian Tanjung Gredai ini juga bisa. travel piknik atau jadi diet. Tapi udah aquascape. Apa? Ojek piknik, Liwa Liwa Adventure punya si Komeng macam-macam lah, bisa fasilitas itu kalau misalnya diet bisa. Kemudian di sini mau camping juga luar biasa nih, keren. Padahal saya yang menemukan salah satu spot motor sini belum pernah minap sama sekali. Sini belum pernah minap. Kemarin Camping saya belum aja. pernah saya. Kemarin itu Kapan-kapan Kau saya ajak nginep sini, saya siapin tenda ya. Tapi dia belum bisa. belum bisa. Kapan-kapan lah saya. saya kira kemarin minap. Belum pernah saya camping. Padahal dari 2011 sudah balik sini kan. Tapi dia subuh sudah Ya. di sini. Ya, hari Iya. camping. Lebih dari camping malah. Karena jam 5 subuh itu sering benar dia sudah di sini. Sudah berangkat. Terima kasih teman-teman. Ini diam aja dari teman Dikun. Nah ini yang ngamanin. Nah oh ya, satu lagi sebenarnya. Pernah ngobrol-ngobrol sama Kak Supri, TNBBS. Jadi sebenarnya harus ada yang dibahas oleh pariwisata, mungkin secara dibuat kayak workshop atau seminar gitu. Bahwa kayak kabut ini kan tidak datang sendiri. Iya, iya. Kabut ini ada pengaruh dari apa? Iya. Nah, termasuk pengaruh alam. Iya benar. Artinya konservasi hutan. Kalau hutan kita ini semakin hari semakin rusak, kabut kita hilang. Hilang. Dan kebanggaan kabutnya Lampung Barat ya hilang juga. Nah, mungkin nanti suatu saat mungkin bisa tuh dibuat seminar kerjasama sama TN, BBS, kemudian peneliti membahas bagaimana biar kabut ini tetap bagus nih gitu. Apa yang harus dilakukan masyarakat gitu. Ya, kalau bisa mesan gitu kan. Hari ini datang. Ya mungkin istilahnya keberlangsungan kabut itu secara karena gini. Biasanya itu kan cuaca. Iya, iya. Kalau dia hutan ini semakin jelek kan cuaca ngawur. Iya. Kalau dulu tuh masih bisa diprediksi tuh bulan Maret sampai bulan sekian. Sekarang ini kadang-kadang udah agak sulit. Kalau sekarang malah saya perhatiin yang jauh-jauh, yang dari Bandung, yang dari mana-mana, yang jauh lah. Iya. Ya alhamdulillah dapat semua dia orang itu, sewa lah itu. Iya. Oh, dia pesan. Jauh dia langsung WA. Ya itulah untuk bisa iklim itu biar bisa stabil itu kan berarti alam itu harus bagus gitu. Nah, alam ini kan harus masyarakat juga gitu kan. Termasuk misalnya mungkin hutan-hutannya dijaga dengan baik, mungkin yang sudah gundul malah ditanemin atau gimana gitu. Itu untuk keberlangsungan kabut itu tadi. Iya, termasuk juga jangan semuanya jadiin bonsai. Kalau bonsai itu kan cuman ponggol, nggak pohon gede itu. Kalau semua jadiin bonsai, hilang kabut. Ya. Pohon Untuk gede. caloknya kabut si Jikun ini nggak ada pengadilan. Tapi kan putri malu kan sedikit. Bonsai itu kan banyak
banyak juga gulma-gulma sih, bukan yang gede-gede. Iya. Duri-duri. Jadi Ya udah, gitu ini aja nih. bocorannya kalau mau pesan kabut, lewat caloknya aja ini. Sama kamu. Kalau memang kabut itu kalau mau dapat istilahnya kemungkinan besarnya dapat tuh biasanya kemarau. Ya. Di ujung penghujan mau ke kemarau tuh biasanya. Ya ya benar. Atau misalnya 3 hari panas tapi ada sore itu hujan. Dikit aja hujan. Gerimis. Patokannya itu kalau dari Liwa, Islamic Center itu udah berkabut tebel, nah itu biasanya di sini bagus. Nah ini Gitu ini biasanya. apa namanya kuncennya. Sama biasanya pagi kalau saya bawa tamu itu mandi dulu subuh. Nah itu. Apalagi kalau malam yang habis olahraga. Karena ini semakin malam kayaknya obrolan saya semakin ngawur, jadi baiknya kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tahu kabut itu kapan di Instagramnya Ya. Instagram saya nanti dilihat. Nanti dicek terus. Mungkin Anjung Gerdai nanti mungkin bikin juga nih Instagramnya kan. Iya. Jadi setiap hari update. Ya. Oke, terima kasih.